Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah tampak peralatan sebelum diuji coba pada program ataupun sebelum disambungkan kepada laptop. Yang pertama ada Arduino, biasanya digunakan untuk mengembangkan beberapa sistem seperti pengatur suhu, sensor untuk bidang agrikultur, pengendali peralatan pintar, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kami menggunakan sensor water level sensor yang dimana digunakan untuk mengukur ketinggian air ataupun level dari ketinggian air. Nah, ini dia sensornya. Nah, untuk selanjutnya ada breadboard. Apa sih fungsi breadboard pada proyek kami? Fungsi breadboard adalah untuk menempatkan komponen-komponen yang kami gunakan. Contohnya ada buzzer, lampu LED, resistor, dan komponen lainnya. Selanjutnya itu ada lampu LED. Fungsi lampu LED pada proyek kami ini adalah untuk sebagai tanda indikator bahwa air sudah mencapai level mana. Pada level air rendah, maka lampu hijau akan menyala. Pada level air menengah, maka lampu indikator berwarna kuning akan menyala. Selanjutnya, lampu indikator warna merah itu menandakan bahwa level air sudah penuh. Selanjutnya adalah buzzer. Fungsi buzzer pada proyek kami ini adalah sebagai pertanda bahwa indikator air sudah sampai di mana. Fungsinya hampir sama dengan lampu, namun ini berbentuk suara. Dia mengeluarkan suara pada saat level air rendah, suaranya berbunyi bip 2 kali. Pada saat airnya menengah, suara bip akan berbunyi lebih dari 2 kali. Pada saat air penuh, maka suara bip akan berbunyi terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu project Arduino Uno berbasis water level sensor ataupun sensor ketinggian air. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan 2 rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Darmawan, dan 2 rekan saya adalah Haris Abdillah dan Jihan Nazmisani. Untuk selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada rekan saya untuk membacakan slide-slide kami. Silakan kepada Jihan Nazmisani. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan secara jelas, saya akan membahas apa itu water level sensor. Jadi, water level sensor itu merupakan alat yang berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air dengan output analog, kemudian diolah menggunakan microcontroller. Cara kerja sensor ini adalah membaca resistansi yang dihasilkan air yang mengenai garis lempengan pada sensor. Next. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang terdapat pada water level sensor. Yang pertama itu komponen Arduino Uno. Arduino Uno berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika, dan fungsi Arduino ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping, pemrograman microcontroller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller, atau lebih jelasnya Arduino ini sebagai otak dari alat tersebut. Yang kedua, breadboard merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronika sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototype atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Next. Komponen selanjutnya yaitu buzzer. Buzzer berfungsi sebagai komponen yang menghasilkan output berupa bunyi bip. Kegunaan buzzer yang paling umum yaitu sebagai alarm, indikator suara, dan timer. Next. Komponen selanjutnya yaitu water sensor. Water sensor adalah yang memberitahu panel kontrol bahwa tindakan
koreksi. Diperlukan kombinasi sensor tinggi dan rendah digunakan untuk memberitahu panel kontrol saat ketinggian air terlalu tinggi atau terlalu rendah. Next. Komponen selanjutnya yaitu resistor. Fungsi utama dari resistor adalah membatasi aliran arus. Resistor dapat menahan arus dan memperkecil besar arus. Next. Terus komponen lampu LED. Pemakaian LED sebagai lampu penerangan dalam perkembangan teknologi diharapkan dapat menghemat daya listrik yang dikonsumsi. Keunggulan LED selain sebagai lampu penerangan yang sangat hemat energi, juga dapat berfungsi sebagai pengirim informasi atau peringatan. Next. Itu kabel jumper. Kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga menghubungkan dua komponen elektronika. Kabel jumper jenis ini digunakan untuk koleksi male to male pada kedua ujung kabelnya. Next. Oke, buat prinsip kerja rangkaian akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Ilham Dermawan. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Jihan Nazmi Sani. Di sini saya akan melanjutkan untuk prinsip kerja rangkaian. Dari rangkaian water level sensor, pendeteksi kedalaman air, ketika sensor mengenai air, maka potensial akan mengirim sinyal ke buzzer dan lampu LED. Buzzer akan berbunyi dan lampu LED akan hidup. Berikut ini adalah keterangan dari tangkaran air ke sensor sebagai berikut. Ketika air mengenai permukaan sensor, maka potensial akan mengirim sinyal ke lampu LED. Maka lampu LED akan hidup berwarna hijau dan menandai air telah mengenai dasar dari sensor. Ketika air mengenai pertengahan sensor, maka potensial akan mengirim sinyal ke lampu LED dan buzzer. Maka hidup lampu LED warna kuning. Buzzer berbunyi menandai air telah mengenai pertengahan dari sensor. Selanjutnya, ketika air mengenai ketinggian sensor, maka potensial akan mengirim sinyal ke lampu LED dan buzzer. Maka hidup lampu LED warna merah dan buzzer berbunyi itu menandai air telah mengenai ketinggian dari sensor. Oke, next. Kesimpulan, water level sensor adalah sensor yang mendeteksi ketinggian atau kedalaman air. Alat ini saya gunakan untuk mendeteksi kedalaman air pada suatu wadah penampungan. Alat ini juga bisa sebagai pemberi peringatan atau informasi pada saat terjadinya banjir, yang mana indikator lampu LED yang akan memberikan isyarat kepada kita tentang kondisi kedalaman air tersebut. Water level sensor ini sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita aplikasikan di rumah, sehingga alat ini dapat memudahkan kita sebagai manusia untuk lebih menghemat air. Next. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari pengertian ataupun apa itu proyek kami. Proyek kami adalah alat pengukur ketinggian air berbasis Arduino Uno dengan sensor water level sensor. Nah, sistem kerjanya itu adalah Arduino memasok daya melalui laptop, yang mana laptop ini sebagai pemasok daya sekaligus sebagai tempat transfer data ataupun transfer codingan melalui laptop untuk ke Arduino. Nah, fungsi dari Arduino adalah sebagai otak dari segalanya. Codingan dimasukkan melalui Arduino yang telah disuplai listriknya melalui laptop dengan kabel USB. Selanjutnya, program Arduino akan mengeksekusi apa yang diperintah. Tadi ada komponen yang namanya kabel jumper. Nah, fungsi kabel jumper ini adalah untuk memasok aliran listrik pada breadboard yang telah di jumper
sehingga lampu LED dan komponen lainnya dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah bedboard. Apa itu bedboard? Fungsi bedboard pada proyek kami ini adalah sebagai wadah ataupun sebagai tempat memasang komponen-komponen yang kami pakai. Contohnya adalah buzzer, ada lampu LED, dan sebagai resistor. Nah, di sini ada juga resistor. Fungsi resistor adalah sebagai pembatas ataupun penahan arus. Karena kami menggunakan lampu LED yang kecil, jika tidak dipasang resistor, lampu kemungkinan akan mati total ataupun tidak akan menyala. Karena arus listrik sangat besar dan tidak dikhususkan untuk lampu LED sekecil ini. Maka dari itu kami menggunakan resistor untuk dapat menghidupkan lampu ini. Selanjutnya ada yang namanya buzzer. Nah, fungsi buzzer ini adalah sebagai indikator kami untuk mengetahui seberapa ukuran air yang telah dicapai. Contohnya, jika air mengenai wadah pada level rendah, buzzer akan berbunyi bip sebanyak 2 kali. Selanjutnya, jika air telah mengenai sebagian setengah wadah, buzzer akan berbunyi bip lebih dari 2 kali. Selanjutnya, jika wadah telah terpenuhi air dan sensor telah dipenuhi dan telah tersentuh oleh air, maka suara bip dari buzzer ini akan berbunyi terus-menerus. Mungkin sistem kerjanya seperti itu. Semuanya telah diprogram melalui Arduino IDE dan dikonvert melalui Python, sehingga dapat dijalankan program pada project Arduino Uno berbasis water level sensor ini. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya kembalikan kepada rekan saya yaitu Haris Abdillah untuk menjelaskan. Ya, lebih kurang alatnya seperti ini. Jadi ketika airnya itu belum dimasukkan, jadi ini masih di Pythonnya berjalan masih low. Nah, terus ketika dimasukin setengah, lampunya itu akan berwarna kuning. Dan di sini menunjukkan 309 mm dari airnya yang dimasukkan. Ketika kita masukkan agak dalam dikit, nah, lampunya akan berwarna merah nih. Dan di sini menunjukkan kadar airnya itu tercatat di sini. Ya. Jadi lebih kurang kayak gitulah dari sistem program dari water level sensor ini. Dan akan dilanjutkan sama kawan saya. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan lagi kepada moderator. Silakan. Terima kasih kepada dua rekan saya atas penjelasannya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan kami tentang proyek Arduino berbasis sensor water level ataupun sensor ketinggian air. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti dengan mudah dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih kami dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.